Jadi umat Nabi Muhammad itu sesungguhnya bukan hanya kita ini yang Islam. Pokoknya umat yang hidup sesudah Nabi diutus itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Termasuk orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu, semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ada riwayat menyebutkan setiap umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah musalla Masjid Raudhatul Jannah, musalla Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan dari pembahasan kita yang lalu, di mana pembahasan kita sebelumnya adalah membahas tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim, di mana kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 4 kata. Bismillahi, Allahi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 4 kata. Lalu 4 kata ini gunanya untuk apa? Imam Nawawi menjelaskan, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan, 4 kata ini adalah merupakan isyarat pada pertolongan Allah. Dengan menggunakan 4 kata ini Allah akan menolong hambanya dari tipu daya setan. Artinya setiap kita melakukan apapun mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan selamat dari tipu daya setan. Kita mau makan, baca Bismillahirrahmanirrahim, selamat dari tipu daya setan. Kita siap-siap mau sholat umpamanya, sebelumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dulu mau sholat, maka kita akan dibebaskan Allah dari tipu daya setan. Maka 4 kalimat ini adalah merupakan isyarat pada pertolongan Allah terhadap tipuan-tipuan setan. Karena setan itu bisa membisikkan ke dalam hati kita, sehingga akhirnya di situ timbul ragu-ragu lantaran dibisiki oleh setan itu tadi. Makanya di dalam surah An-Nas itu disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menjadikan waswas di dalam dada manusia. Itu artinya apa? Artinya setan sedang menggoda kita. Karena setan pernah mengatakan la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi hamba Allah yang Islam dari depan mereka. Allah memiliki hamba seperti kita itu tetap diganggu oleh setan, akan diganggu dari depan kita. Wa min khalfihim, akan setan ganggu dari belakangnya. Wa an aimanihim, akan setan ganggu dari sebelah kanan kita. Wa an samailihim, dan setan akan ganggu kita dari sebelah kiri kita. Di 4 penjuru setan menggoda kita. Itulah kenapa Allah berikan Bismillahirrahmanirrahim kepada kita. Maka siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, gangguan setan itu tadi tidak akan berfungsi apa-apa, tidak ada gunanya, dia akan sia-sia menggoda kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu dengan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, was-wasnya setan tidak akan mengganggu kita, tidak akan berbahaya kepada kita. Dan juga merupakan isyarat terhadap maksiatnya seorang mukmin. Seorang mukmin itu maksiat itu pada 4 sisi juga. Di mana ketika seseorang melakukan maksiat terhadap 4 sisi itu akan melakukan maksiat, maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak lagi dia jadi maksiat. Atau kalau sudah terlanjur dia bermaksiat, membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemaksiatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah memberikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kepada kita, supaya kita gunakan sebagai senjata untuk
menghadapi setan. Ini Imam Ghazali mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga para penyusun kitab-kitab yang lain biasanya mengawalinya juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mengamalkan hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au ajdam au aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan baik itu menjadi terputus, terpotong dan berpenyakit. Artinya apa? Perbuatannya tidak sempurna, sia-sia, tidak mendapat pahala. Oleh karena itu menyusun kitab ini beliau Imam Ghazali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu diuraikan, disyarah oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten. Karena Imam Nawawi ada dua, satu Imam Nawawi dari desa Nawa, namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Beliau ini alim, meninggal pada usia 46 tahun. Berbeda Imam Nawawi Al-Bantani, itu meninggal di usia senjanya karena beliau umurnya panjang, kawannya Mbah Khalil Bangkalan. Imam Ghazali menyampaikan di dalam mukadimah kitabnya, qala Syekh al-Imam al-Muqtada bihi al-alim al-alamah ay al-alim jiddan hujjatul Islam. Di sini yang dimaksud adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu adalah orang yang bisa menjadi panutan. Menjadi panutan itu artinya dia adalah seorang imam. Maka seorang imam akan menjadi panutan makmum. Di mana-mana namanya imam itu diikuti oleh makmum. Imam ruku', makmum ruku', imam sujud, makmum sujud. Imam Ghazali ini menjadi panutan banyak umat, panutan banyak manusia muslim. Karena apa? Karena beliau itu sangat alim, ilmunya dalam, sangat alim. Dan bahkan beliau bergelar dengan Hujjatul Islam. Imam Ghazali gelarnya Hujjatul Islam. Maka sering menyebut Hujjatul Islam Imam Ghazali, Hujjatul Islam Ibnu Taimiyah, Hujjatul Islam masih banyak lagi. Jadi Hujjatul Islam itu apa sih? Fal hujjatu man ahata bi aktsari sunnati. Yang disebut dengan Hujjatul Islam itu adalah orang yang banyak menguasai sunnah, orang yang banyak hafalan hadisnya, sehingga yang tidak hafal dengan yang hafal itu lebih banyak yang hafal. Tidak hafal hanya sedikit sekali tidak hafal. Seperti kita lah. Kita ini banyak hafal hadis atau hanya sedikit hafal hadis kita ini? Mana lebih banyak? Lebih banyak tidak hafalnya atau lebih banyak hafalnya? Kalau kita ini lebih banyak tidak hafalnya. Tapi kalau Imam Ghazali lebih banyak hafalnya. Sedikitnya yang tidak hafal oleh Imam Ghazali sama dengan sedikitnya kita hafal hadis. Sama dengan kita sedikitnya hafal hadis itu. Kita hafal hadis paling cuma berapa gelintir. Imam Ghazali yang tidak hafal cuma beberapa gelintir yang kita hafal tadi itu. Bandingannya seperti itu. Kalau kita hafal cuma 3 hadis, Imam Ghazali paling lupa cuma 3 hadis. Enggak hafal cuma 3 hadis. Artinya apa? Lebih banyak hafalnya. Itu namanya Hujjatul Islam. Artinya orang yang sangat banyak menghafal hadis dan lebih banyak yang dihafal daripada yang dia tidak hafal. Itu Imam Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam. Walam yafutu minha illal yasir. Tidak ada yang tinggal hadis itu kecuali hanya sedikit. Maka tadi perbandingannya, yang tidak dihafal oleh Imam Ghazali itu jumlahnya sama dengan hadis yang kita hafal. Kita cuma sedikit hafal hadis. Imam Ghazali sedikit yang tidak hafal. Sedikitnya yang tidak hafal Imam Ghazali itu sama dengan banyaknya yang hafal hadis kita ini. Artinya tidak terlewat. Silakan Pak, ambil tempat duduk yang enak. Ya, monggo silakan. Tidak hafalnya Imam Ghazali terhadap hadis itu hanya sedikit sekali.
maka lebih banyak hafalnya daripada tidak hafalnya. Ada orang yang bergelar hafid, misalnya si A al-hafid, si fulan al-hafid ya. Apa itu al-hafid? Wa amal hafidu wa man ahata bimi'ati alfi hadisin. Yang disebut dengan hafid itu adalah orang yang menguasai dan hafal 100.000 hadis. Hafal hadis ini bukan hafal misalnya sallu kama raaitumuni usolli, itu namanya matan hadis. Bukan hadis tapi matan hadis. Yang disebut dengan hadis itu adalah mulai dari sanadnya. Misalnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, itu namanya nutu, itu namanya sanad hadis. Jadi Imam Ghazali ini tidak hanya sekedar isi hadis yang dihafal, tapi dengan orang-orang yang membawa hadis. Nah, kira-kira begini kalau digambarkan. Ini ada hadis disampaikan dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis ini dihafal oleh Ibnu Umar umpamanya gitu. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Karena Rasulullah hidup Umar bin Khattab, Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab juga pada saat itu sudah lahir. Sehingga Ibnu Umar mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ibnu Umar akhirnya menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ibnu Umar mengajarkannya kepada Nafi umpamanya gitu. Imam Nafi memperoleh hadis ini dari Ibnu Umar. Kemudian Imam Nafi tadi mengajarkannya lagi kepada Imam Malik. Imam Malik mengajarkannya lagi kepada Imam Syafi'i. Maka ketika hadis itu rentetannya seperti itu sanadnya, makanya Anis Syafi'i radhiyallahu an Malik an Nafi an Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi bunyinya seperti itu. Maka yang disebut dengan hujjatul Islam itu bukan hanya hafal isinya hadis, bukan, tetapi termasuk orang-orang yang membawa hadis. Kenapa? Orang yang membawa hadis itu kalau majhul, artinya tidak dikenal oleh orang, maka hadis itu menjadi rusak. Tetapi kalau orang-orang yang membawa hadis itu orangnya adalah siqah. Siqah itu terpercaya. Orangnya ini enggak pernah dia berdusta, tidak gampang dusta. Dia ini hafalannya kuat. Dia ini termasuk orang yang dipercayalah kira-kira gitu. Maka hadisnya ini akan menjadi sahih. Maka syarat hadis sahih itu pertama ittisalu sanad, sanadnya bersambung, tidak ada yang terbuang. Pokoknya tadi saya bilang Rasulullah menyampaikan kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar menyampaikannya kepada Nafi, Nafi menyampaikannya kepada Imam Malik, Imam Malik menyampaikannya kepada Imam Syafi'i. Karena ini Imam Syafi'i kan gurunya namanya Imam Malik, Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi, Imam Nafi punya guru namanya namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar punya guru langsung dari Rasulullah SAW. Kalau salah satu di antara empat ada yang hilang, misalnya Imam Nafi hilang dari Imam Malik langsung ke Ibnu Umar, berarti putus sanadnya ini, putus. Kalau sanadnya putus itu hadisnya jadi nggak sahih yang seperti itu. Maka sahih itu adalah pertama ittisalu sanad, sanadnya bersambung, tidak ada yang dibuang. Yang kedua dhabtur ruwat, perawinya hafalannya kuat, tidak gampang lupa dia. Kalau gampang lupa nanti adanya jadi dhaif. Kemudian ada musyudud, tidak ada cat. Adalatur ruwat, perawinya adil, tidak gara-gara sesuai dengan keinginannya lalu hadis itu diriwayatkan, yang tidak sesuai dengan keinginannya tidak diriwayatkan. Tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah adamul illah, tidak ada cacatnya. Jadi yang pertama ittisalu sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua dhabtur ruwat, perawinya kuatannya ingat. Yang ketiga adalatur ruwat, perawinya adil. Adil itu tadi, wah ini sesuai dengan kelompokku nih, aku riwayatkan. Enggak sesuai dengan kelompok, buang. Tidak seperti itu. Itu enggak adil yang seperti itu. Pokoknya apa adanya diriwayatkan. Kemudian yang kelima, ada musyudud, tidak bertentangan dengan perawi yang sikoh lainnya, yang lebih sikoh. Dan yang kelima ada mu'ilah, tidak ada cacatnya. Artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan hadis yang lebih sikoh lagi, tidak ada cacatnya di situ.
Tidak ada perawi yang dibuang pokoknya gitu kan. Tapi kalau ada perawi yang dibuang, yang tadinya hadis itu sahih menjadi tidak sahih. Nah, yang dihafal oleh Imam Ghazali seluruh dari hadis itu hanya sedikit yang tidak hafal, itu termasuk sanad-sanadnya. Ngapal orang sebanyak itu. Maka ngapal hadis itu lebih sulit daripada ngapal Al-Quran. Ngapal Al-Quran gampang. Satu tahun ditekuni bisa hafal Al-Quran. Tapi ngapal hadis belum tentu, kecuali ingatannya kuat. Contoh, Imam Syafi'i ketika mau berguru dengan Imam Malik, langsung dibilang, kalau kamu mau belajar denganku, hafalkan dulu kitab Al-Muwatta buatanku. Imam Malik itu punya kitab namanya kitab Al-Muwatta setebal ini, 4.000 hadis isinya setebal ini. Lalu dihafal oleh Imam Syafi'i 11 hari. 11 hari hafal. Kalau dulu Pak, kitab seperti ini mahal harganya. Makanya dinilai dengan berapa beratnya itu diganti dengan emas. Kalau dia nyusun kitab beratnya 1 kilo diganti dengan emas 1 kilo. Oleh siapa? Oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz itulah yang menyampaikan supaya hadis-hadis Nabi semuanya dibukukan. Waktu itu kan nggak boleh hadis ditulis, nggak boleh. Sehingga karena nggak boleh ditulis, ya kalau belajar hadis harus dengan orang-orang yang memiliki hadis itu. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim mengumpulkan hadis bukan pergi ke perpustakaan, belum ada perpustakaan. Kemana perginya? Datangi guru di Irak, datangi guru di Mesir, datangi guru yang menguasai hadis-hadis itu. Jalan pada saat itu, nggak ada pesawat waktu itu, sehingga terkumpul. Ketika hadis terkumpul, baru dibukukan. Mulai membukukan hadis itu, itulah zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalau ada khalifah itu, Khulafaur Rasyidin itu ada 5, maka yang kelima adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena orangnya sangat tegas. Hanya 2 tahun berkuasa, rakyatnya tidak ada yang miskin. Hanya 2 tahun berkuasa. Sampai Umar bin Abdul Aziz bilang sama istrinya, kamu mau ikut hartaku atau mau ikut aku? Kalau mau ikut hartaku, ambil hartaku semuanya. Tapi kalau mau ikut aku, maka hartamu semuanya dimasukkan ke Baitul Mal. Akhirnya istrinya Umar bin Abdul Aziz bukan milih hartanya Umar bin Abdul Aziz, tapi milih Umar bin Abdul Aziz. Maka gelangnya semuanya itu dimasukkan ke Baitul Mal. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz. Nah, menghafal Hujjatul Islam hanya sedikit yang tidak hafal hadis. Kemudian ada gelar namanya Al-Hafidh. Al-Hafidh itu orang yang hafal 100.000 hadis. Ini bukan 1.000 2.000 nih, 100.000 hadis. Nah, kita ini berapa hadis kita hafal? Hafal cuma 1. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hanya itu, sanadnya pun tidak tahu. Dan itu pun cuma sepotong itulah, enggak sampai tuntas hafalnya. Itu sudah melebihi dari ulama salaf itu. Sampai-sampai malah membentur-benturkan ulama salaf dengan Nabi. Mana pinter? Nabi apa ulama salaf? Nabi apa Imam Syafi'i? Mana pinter? Ya salah yang seperti itu. Kita dapatnya itu ya dari Imam Syafi'i, bukan langsung dari Nabi. Dari mana dia tahu itu kalau enggak dari Imam Syafi'i? Dari mana dia tahu kalau dari Imam Bukhari? Jadi langsung dibentur-benturkan seperti itu. Itu pengen merusak aja itu sebetulnya. Padahal cuma 1 hafal itu pun nggak sempurna, satunya hafal itu. 1 hadis hafal tapi nggak sempurna. Nah, Hujjatul Islam itu hampir seluruh hadis dihafal, kecuali hanya sedikit yang dia tidak hafal. Kemudian ada yang bergelar Al-Hafidh, itu 100.000 hadis dia hafal. Lalu ada lagi gelar namanya Al-Hakim. Wal hakim man ahata bi thalathati mi'ati alafin. Ini ada kata-kata kurang mi'ah di sini.
Mi'ah itu artinya 100. Di dalam tulisan ini ada yang kurang. Ini bithalasati alafin, 3.000. Kok sedikit sekali 3.000? Hafid saja 100.000. Masa hakim cuma 3.000? Maka di sini ada kata-kata mi'ah hilang. Wal hakimu man ahata bithalasati mi'ati alafi hadisin. Dan bergelar hafid itu adalah orang yang menguasai 300.000 hadis. Kalau hafid 100.000 hadis. Kalau al-hakim 300.000 hadis. Maka Imam Syafi'i itu gelarnya bukan al-hafid, bukan al-hakim. Kenapa? Imam Syafi'i hafal 900.000 hadis. Itu Imam Syafi'i. Maka di atas itu lagi, di atas Hujjatul Islam lagi banyak yang dihafal oleh beliau itu. Kenapa? Hanya dilihat sekali begini, itu udah seperti nyeken, langsung lengket di otaknya. Oleh karena itu, beliau ketika pergi ke masjid itu sering telinganya ditutup supaya terhindar dari pembicaraan orang. Karena kalau mendengar pembicaraan orang itu sampai di masjid masih teringat. Beda dengan kita, pergi dari rumah ketemu macam-macam, sampai di masjid hilang semuanya. Beda dengan kita. Kalau beliau tidak, karena apa yang dilihat lengket, apa yang didengar lengket. Itulah kelebihan ulama salaf. Wa barakatul anam, dan beliau juga bergelar sebagai barakatul anam, maksudnya adalah Zainuddin, hiasan agama. Imam Ghazali itu merupakan hiasan agama. Yang namanya hiasan itu Pak, pasti ditaruh di tempat yang bagus. Jarang hiasan itu taruh di WC. Belum pernah saya melihat ada hiasan ditaruh di WC. Belum pernah. Hiasan mesti ditaruh di tempat yang bagus. Maka kadang ketika kita mau mengadakan Isra Mi'raj Maulid Nabi, dihias masjidnya, dihias langgarnya, dihias musholanya. Hiasan tentu tempatnya adalah di tempat yang bagus. Oleh karena itu beliau adalah merupakan hiasan agama. Siapa itu? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ini ada 3 keturunan namanya Muhammad semua. Jadi Abu Hamid Muhammad itu anaknya Muhammad. Muhammad anaknya Muhammad lagi gitu. Jadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad 3 kali. Kalau Imam Syafi'i kan Muhammad bin Idris kan itu ya. Muhammad bin Idris, panjang juga. Tapi datuknya yang dipakai gelarnya yaitu Syafi'i. Jadi beliau sampaikan Asy-Syafi'i. Jadi sebenarnya kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i nama datuknya. Kapan Imam Ghazali lahir? Ulida radhiyallahu anhu bitusa. Imam Ghazali itu lahir di daerah namanya Tus. Sanata khamsina wa arba'imiatin, pada tahun 450 Hijriah. Imam Ghazali lahir di daerah namanya Tus tahun 450 Hijriah. Wa tuwfiya biha, dan beliau juga meninggal di daerah Tus itu juga. Sobihata yaumal isnaini, subuh hari Senin. Hari Senin subuh, hari Senin pagi beliau meninggal. Rabi'a asyara Jumadal akhirati, pada tanggal 14 Jumadil akhir. Jumadil akhir itu berarti setelah Jumadil awal. Jumadil awal itu berarti setelah Rabiul akhir. Rabiul akhir setelah Rabiul awal kan. Rabiul awal, Rabiul Tsani, Jumadal ula, Jumadas Tsani. Pada tanggal 14 Jumadal akhirah. Jumadal akhirah dia Jumadas Tsani. Sanata khamsin wa khamsimiatin, pada tahun 550 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah, meninggal pada tahun 505 Hijriah. Fakana umruhu khamsan wa khamsina sanatan, maka umur beliau itu adalah 55 tahun. Masya Allah, 55 tahun, karyanya bukan main banyaknya. Kita lebih dari 55 tahun belum berkarya sama sekali. Beliau 55 tahun itu karyanya banyak sekali.
Dan beliau ini sering dipanggil dengan Imam Ghazali. Padahal namanya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Beliau bergelar dengan Imam Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali di sini adalah merupakan, silahkan duduk Pak. Imam Al-Ghazali ini adalah merupakan nisbatan ila Ghazalah. Imam Ghazali ini dinisbatkan ke kampung, ke desa, namanya desa Ghazalah. Qaryatun min Qurat Tus, salah satu desa yang berada di wilayah Tus. Barangkali kalau kita ini Kelurahan Ekajaya, Kecamatan Palmerah. Jadi Ekajaya ini wilayah dari Palmerah. Ghazalah itu adalah wilayah dari Tus, daerah namanya Tus. Tus itu daerah mana? Tus itu adalah nisbatan ila Tus baldatun min a'mali Naisabur. Tus itu adalah wilayah administrasi negara namanya Naisabur. An-Naisaburi itu berarti dia orang yang berasal dari Naisabur. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Lalu di dalam mukadimah ini dikatakan semoga Allah mensucikan rohnya dan menyinarkan kuburannya. Kenapa kok kuburannya kita doakan supaya bersinar? Karena karya-karyanya kita gunakan, karya-karyanya kita pelajari sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan, Allah sucikan rohnya dan Allah sinarkan kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Lalu Imam Ghazali setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau menyebut dengan Alhamdulillah. Beliau sampaikan dengan Alhamdulillah. Apa itu Alhamdulillah? Ai kullu hamdin lillah. Maksudnya adalah seluruh pujian itu hanyalah milik Allah. Kita ini ketika dipuji, umpamanya puji, Pak Nasir orangnya dermawan, bagus, masya Allah, alhamdulillah. Sesungguhnya pujian itu yang disampaikan kepada Pak Nasir itu adalah milik Allah. Pak Nasir hanya numpang lewat saja. Seluruh pujian itu sesungguhnya adalah milik Allah. Fayat hurufiha jami'ul mahamidi. Pujian yang milik Allah tadi itu apa? Seluruh pujian. Seluruhnya pujian. Zakaraha malaikatul arsy. Seluruh pujian yang disebut atau yang diucapkan oleh malaikat pemikul ars itu hakikatnya adalah milik Allah. Wal kursi, dan juga seluruh pujian yang disampaikan atau yang disebut oleh malaikat pemikul kursi itu sesungguhnya adalah milik Allah. Wasukani atbaqis samawati, dan pujian seluruh penduduk langit. Langit itu kan ada 7. Langit pertama ada penduduknya malaikat. Langit kedua ada penduduknya malaikat. Langit ketiga ada penduduknya malaikat. Langit keempat ada penduduknya malaikat. Langit kelima ada penduduknya malaikat. Langit keenam ada penduduk malaikat. Langit ke-7 ada penduduknya malaikat. 7 lapis langit isinya adalah penduduk malaikat. Semuanya memuji Allah, maka pujian 7 lapis langit isinya malaikat semuanya ini pujiannya sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh malaikat pemikul arsy, seluruh malaikat pemikul kursi, seluruh malaikat penduduk 7 lapis langit pujiannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuji, yang diucapkan oleh para malaikat ini sesungguhnya adalah milik Allah semuanya. Wa jami'ul mahamidi, dan seluruh pujian allati dzakaraha yang disebutkan jami'ul anbiya oleh para nabi. Seluruh pujian yang diucapkan oleh para nabi itu hakikatnya adalah milik Allah semuanya, enggak ada milik selain Allah. Min Adama ila Muhammadin alaihi wassalatu wassalam.
mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pujian yang diucapkan para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, itu adalah milik Allah. Wa jami'ul mahamidi, termasuk seluruh pujian allati dzakaraha jamil auliya, yang disebut oleh seluruh wali-wali Allah. Biasanya wali Allah itu ketika masih hidup nggak ketahuan, tapi kalau sudah meninggal baru ketahuan. Kalau masih hidup hanya wali yang tahu kalau dia wali. Kita nggak tahu kalau dia seorang wali, nggak tahu. Tapi kalau sudah meninggal baru ketahuan kalau dia seorang wali. Maka yang tahu wali itu adalah wali. Kalau kita nggak tahu, seluruh pujian para wali Allah itu adalah milik Allah. Wal ulama, dan juga seluruh pujiannya para ulama, orang alim, itu adalah milik Allah. Wa jami'ul khalqi, seluruh makhluk termasuk kita ini, ketika kita memuji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka umpamanya gini, ada orang ngomong dengan saya, dia memuji, lalu saya sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia muji kita, kita sebut alhamdulillah. Kita mendapat pujian, itu hakikatnya adalah limpahan dari Allah. Kalau Allah membuka aib kita, tidak ada satupun pujian yang cocok untuk kita. Lantaran aib kita ini ditutup oleh Allah, lantaran kita rajin menutup aib orang, maka yang terlihat adalah yang baik-baik saja. Kenapa kita ditutup oleh Allah? Aib kita tidak dibuka di hadapan orang, karena kita suka menutup aib orang. Maka ketika seseorang suka membuka aib orang, nanti suatu saat aibnya juga akan terbuka, diumbar aibnya, supaya maksudnya adalah orang itu malu, pengen maluin orang gitu. Nanti suatu saat kita akan dimalukan oleh Allah melalui orang juga gitu. Dan bahkan melalui orang terdekat, biasanya begitu. Karena yang tahu dengan kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Nah, hakikat pujian yang diberikan kepada kita itu semuanya adalah milik Allah. Haqqa hamdihi, pujian yang mana? Pujian yang sebenar-benarnya pujian, itu adalah milik Allah. Yang kepada kita itu bukan sebenarnya pujian, karena yang memiliki pujian hanyalah Allah. Kita ini hanya numpang saja, numpang lewat. Karena sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Ai a'ammuhu wa anhahu bil ijmali. Dan pujian itu, Bapak, Ibu, pujian itu yang kita memuji Allah itu hanya pujian secara umum. Bukan pujian satu persatu yang Allah lakukan untuk kita. Coba kalau kita berpikir, Allah telah melakukan apa untuk kita? Banyak sekali. Allah memberikan kita mata kita sehat, kita sebut alhamdulillah. Allah berikan hidung kita sehat, kita sebut alhamdulillah. Allah berikan leher kita sehat, alhamdulillah. Coba hitung yang berikan Allah satu persatu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita nggak bisa menyebutnya. Maka yang kita sebut alhamdulillah itu, bersyukur kepada Allah dengan pujian itu semuanya adalah pujian secara umum. Wa amma bitafsili fayajujul khalqu anhu. Kalau kita mau memuji Allah satu persatu dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada makhluk yang mampu memujinya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mampu memuji satu persatu. Coba Bapak perhatikan. Ketika kita merasa salah satu di antara anggota tubuh kita sakit, itu baru tahu betapa nikmatnya sehat, baru tahu. Contohnya saya, betapa nikmatnya ngomong leluasa ketika suara ini dicabut oleh Allah. Artinya dijadikan oleh Allah tidak bersuara lagi. Padahal pada saat itu sangat saya perlukan.
Kenapa saya perlukan? Karena membimbing jamaah 444 jamaah. Mulai dari khutbah wukuf, alhamdulillah suara masih utuh waktu khutbah wukuf. Tapi setelah menuju ke Mina, sampai di Mina melontar jumrah, begitu melontar jumrah minum air zam-zam dingin, langsung suaranya hilang. Padahal saat itu masih diperlukan setiap sholat untuk menyampaikan bimbingan manasik supaya ketika melontar jumrah tidak salah, supaya lebih semangat memberikan fadilah-fadilah melontar jumrah. Fadilah kita di Mina, fadilah kita mabit di Mina. Tapi pada saat itu suara hilang. Akhirnya saya tidak bisa jadi imam di tenda itu karena memang suara nggak mau keluar. Pada saat itu betapa perlunya saya dengan suara itu. Bapak sekarang mungkin nggak merasa suara itu nikmat dari Allah, nggak merasa karena belum dicabut oleh Allah. Setelah dicabut oleh Allah saya merasa betapa ini sangat penting. Saat sujud berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Kenapa? Karena memang ternyata suara itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Barangkali ketika bapak-bapak ibu juga merasakan seperti itu, betapa pentingnya pendengaran, betapa pentingnya penciuman. Saya yakin bapak ibu penciuman sekarang masih normal. Belum ada nyium sate bau tai itu nggak ada, belum ada kan? Ya nyium sate bau gurih gitu ya. Belum pernah ada nyium sate kemudian terus bau ongol-ongol deh. Belum pernah itu. Itu karena nikmat Allah itu. Itu dijelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi. Khisyah kita atau panca indera kita itu ketika mendeteksi sesuatu nggak pernah salah. Walaupun mata ini tertutup, ketika kita bau ini minyak wangi, baunya bau kopi, karena hanya dicium saja itu, tapi nggak dilihat. Sama dengan yang lainnya begitu. Begitu menyium sesuatu langsung terdeteksi. Itu semuanya adalah nikmat Allah. Kalau kita ingin mensyukuri satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu. Pasti nggak mampu. Karena jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu jutaan. Barangkali tangan saja segini, ini udah berapa nikmat yang Allah berikan di sini? Berapa nikmat? Kalau Allah tidak sampaikan nikmat rasa pada kelingking ini, maka kelingking tidak mau bergerak. Bahkan ada orang gerakkan kelingking yang gerak malah jempolnya. Kenapa? Salah sambung urat. Dokternya salah sambung urat. Akhirnya ketika mau gerakan kelingking, jempolnya yang bergerak malahan. Tidak nikmat yang seperti itu, nggak enak. Nah, kalau mau mensyukuri satu persatu, pasti tidak akan mampu kita. Maka kita mensyukurinya secara umum. Sehat, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin rasulihi. Dan semoga sholawat dan salam, Imam Ghazali menyebutkan seperti itu dalam muqaddimahnya, semoga salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baiknya makhluk. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Rasulihi, rasulnya Allah. Ila kafatil khalqi, yang diutus oleh Allah ke seluruh makhluk. Jadi umat Nabi Muhammad itu sesungguhnya bukan hanya kita ini yang Islam. Pokoknya umat yang hidup sesudah Nabi diutus itu semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Termasuk orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu, semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ada riwayat menyebutkan setiap umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang menolak. Ya, kecuali yang nolak. Semuanya masuk, tapi kecuali yang menolak. Siapa yang menolak? Yang tidak mau menerima Islam.
Karena semuanya adalah umat Nabi Muhammad, termasuk jin. Makanya di Mekah sana ada namanya Masjid Jin. Ada itu, Pak. Kenapa dikatakan Masjid Jin? Karena di situ Rasulullah mengislamkan jin dan sholat berjamaah bersama jin di situ. Lalu didirikanlah tempat itu namanya Masjid Jin. Masjid Jin itu berada di Ship Amir. Tahun 2003 saya sering ke situ. Tahun 2003, maksudnya sering ke situ tuh karena saya tinggal dekat situ waktu haji yang pertama. Haji yang pertama tahun 2003, saya sering sholat di Masjid Jin dan saya lihat nggak ada jinnya satupun di situ. Yang ada orang semuanya. Tapi di situ disebut dengan Masjid Jin. Sama dengan di daerah Jeddah itu ada namanya Masjid Apung. Tapi nggak ada dia terapungnya di atas tanah kayak gini lah. Cuma namanya Masjid Apung. Sama dengan sini Musola Rodotul Jannah. Andai kan dinamakan musola melayang-layang itu, bisa jadi namanya saja musola melayang-layang. Tapi sebetulnya ya di tanah inilah namanya saja musola melayang-layang. Ya sama dengan tadi itu Masjid Apung. Ya dia tidak terapung dia. Memang di pinggir laut tapi tidak terapung itu. Saya melihat sendiri tidak terapung di situ. Bahkan mobil pun bisa sampai parkir dekat masjid itu. Ya, berarti hanya namanya Masjid Apung namanya, tapi bukan dia terapung-apung di laut, tidak gitu. Nah, seluruh makhluk ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk sekalian alam, termasuk manusia, jin, bahkan binatang-binatang itu juga mendapat rahmatan lil alamin. Wa abdihi, Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar rasulnya. Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Sama dengan kita juga hamba Allah. Karena apa? Karena kita menyembah Allah. Jadi gelar Nabi Muhammad itu adalah rasulihi wa abdi, rasulnya dan hambanya. Kalau kita hambanya saja, enggak pakai rasulnya, yang ngaku-ngaku rasul lah, itu murtad yang seperti itu. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Dulu ada itu yang suka ngaku-ngaku itu. Siapa namanya itu? Ngaku nabi dia. Musaddiq namanya. Akhirnya ditangkap polisi. Baru kali ini ada nabi ditangkap polisi. Ada kali ini. Ada pula ngaku-ngaku malaikat Jibril. Itu Mama Lia itu. Mama Lia. Ya, namanya kan Lia kan, Lia Eden. Ngaku-ngaku malaikat dia. Akhirnya ditangkap oleh polisi. Baru kali ini polisi bisa nangkap malaikat. Malaikat jadi-jadian, Lia Eden, Mama Lia. Mudah-mudahan sudah bertaubat. Saya nggak tahu beritanya kelanjutannya. Yang saya tahu kemarin pernah nonton di TV, polisi nangkap malaikat. Pakai sama malaikat. Rupanya malaikat yang ngaku-ngaku Mama Lia. Nabi Muhammad punya gelar adalah rasulnya dan hambanya, sahibil manakibi, yang memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak. Waqad nadzama ba'duha bi ba'din min bahril basiti biqaulihi. Terus ada ulama yang memuji Rasulullah itu dengan pujian-pujian, tapi pujiannya itu dengan syair. Syairnya namanya Bahrul Basit. Syair Bahrul Basit itu seperti syair ilahilas tulil firdausi ahla. Jadi bunyinya itu kalau ilahilas kan ilahi ilas tulil firdausi ahla wa ala aqwa ala naril jahimin. Jadi ini Bahrul Basit itu nadanya seperti itu. Kalau di sini lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasa aba
aslan fi madaz zamani. Dibuat seperti itu oleh ulama. Lam yahtalim qattu toha. Nabi Muhammad yang bergelar Toha nama lainnya itu tidak pernah bermimpi basah mutlakon abada untuk selama-lamanya. Selama Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad nggak pernah mimpi basah selama-lamanya. Beda dengan kita. Kita ini kadang-kadang mimpi basah sebagai tanda ia sedang balik atau ia sudah balik. Maka kalau yang belum balik, belum pernah mimpi, bukan berarti dia belum balik. Kalau sudah usia 14 tahun, maka sudah dikatakan balik menurut ijma ulama fikih maksudnya. Kalau dia tidak mimpi basah, sudah 14 tahun, maka dia sudah balik. Lalu bagaimana kalau akalnya masih kayak anak-anak? Balik sudah, cuman belum berakal. Kan syarat orang itu sholat kan 1 balik, 2 akil. Akil itu artinya berakal. Berakalnya memumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun umurnya sudah 25 tahun, tapi akalnya belum balik. Akalnya belum bisa membedakan ini duit 1.000, ini duit 10.000. Yang dia tahu hanya duit 2.000 umpamanya gitu, maka dia belum balik yang seperti itu. Belum balik, dia belum berakal yang seperti itu. Apa ada? Ada. Dulu waktu saya sedang bangun rumah, itu ada seorang namanya Biding. Umurnya sudah 30-an tahun umurnya waktu itu. Kurang lebih 30 lah, antara 25-30 umurnya. Tapi belum bisa membedakan antara duit 10.000 dengan duit 2.000. Yang dia tahu hanya duit 2.000. Kalau dikasih duit 2.005 nggak mau dia. Mau dia, tapi kalau dikasih duit 10.000 nggak mau dia. Dia kerja. Saya suruh ngangkut pasir, 1 mobil itu. Belum berhenti dia ngangkat kalau pasir itu belum habis. Dan dikasih duit 10.000 nggak mau. Tapi kalau kasih duit 2.000 mau dia. Ini 10.000, ini 2.000, mana pilih? Dia 2.000 dipilih. Dia milih itu dia. Makanya sangat terbantu saya waktu itu. Tapi dengan syarat, setelah dia kerja, makannya adalah daging ayam. Apakah daging itu digoreng apa pokoknya daging. Terus makannya banyak. Enggak cukup sepiring tuh, paling enggak 2 atau 3 piring itu. Yang seperti itu sudah balik tapi belum akil, tidak wajib sholat. Maka walaupun mau 30 tahun enggak sholat, enggak dapat dosa dia. Kenapa? Otaknya belum nyampe. Maka nanti kalau seandainya disiksa, akan protes di hadapan Allah bahwa kalau dia itu idiot. Bagaimana aku bisa menerima wahyu-Mu wahai Allah? Otakku saja nggak nyampe untuk berpikir. Itu nanti protes seperti itu. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Hawilil Fatawi yang biasa saya ajarkan di Masjid Al-Mabrur, kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, orang yang bermimpi basah itu sebagai tanda dia telah balik. Rasulullah nggak pernah sama sekali mimpi basah. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Dan Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa, seumur hidup, sepanjang Rasulullah hidup nggak pernah nguap. Kita ini ada yang nggak pernah nguap. Sekarang belum ya. Ntar lagi nguap. Rasulullah nggak pernah nguap sama sekali. Itulah Rasulullah. Mimpi basah nggak pernah, nguap juga nggak pernah. Minhu dawabu falam tarub wa mawaqa'at Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Minhu dawabu falam tahrub. Binatang-binatang yang melata, yang berjalan itu tidak lari dari Rasulullah. Artinya ketika Rasulullah mendekati binatang, binatang tidak lari. Ada burung didekati Rasulullah, burung tidak lari. Ada kambing dekati Rasulullah, kambing tidak lari, malah justru mau mendekat.
Itulah keutamaan Rasulullah SAW. Beda dengan kita. Kita melihat burung perkutut bagus gitu, kita deketi, lari dia. Kalau Rasulullah deketi nggak lari dia, malah dekat kepada Rasulullah. Wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani. Dan bahkan tidak ada satupun lalat yang berani hinggap di badan Rasulullah yang mulia. Nggak ada satupun. Lalat takut menghinggap di badannya. Kenapa? Badan Rasulullah itu sangat mulia. Sehingga saking mulianya, kalau ada orang yang mencium, menyentuhkan kulitnya dengan kulit Rasulullah, maka dijamin dia akan masuk surga. Oleh karena itu dulu pernah ketika Rasulullah mau wafat, itu Rasulullah ngasih tahu sama sahabat-sahabat yang lain, siapa yang di masa hidupnya tersakiti olehku, tolong sampaikan, balas sekarang. Lalu sahabat-sahabat yang lain pada menangis karena Rasulullah sedang sakit, sudah mau wafat. Tiba-tiba ada sahabat yang lain angkat tangan, saya ya Rasul, aku pernah tersakiti. Umar bin Khattab melotot dia. Lalu ditanya oleh Rasulullah orang tadi, apa yang terjadi padamu, kamu aku sakiti? Waktu engkau memecutkan tali ke kuda, itu mengenai aku di belakangmu. Jadi engkau pecut aku dengan pecut untuk memecut kuda itu tadi. Umar bin Khattab langsung maju ke depan. Sudah, ambil pecut aku saja. Saking cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Lalu Rasul sampaikan, Umar, apa kamu mampu menanggung tanggung jawab ini di hadapan Allah nanti? Lalu Umar terdiam. Akhirnya Rasulullah menyiapkan diri untuk dipecut. Lalu orang tadi memegang pecut. Begitu memegang pecut, nyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasul, waktu aku pecut, kau pecut kemarin, itu dalam keadaan aku tidak berbaju. Maka bukalah bajumu. Akhirnya dibuka baju Rasulullah, langsung dipeluknya. Sesungguhnya ini hanya ingin menyentuhkan kulit sahabat ini kepada kulit Rasulullah. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah. Maka takbir semua orang pada saat itu. Gak ngerti Umar bin Khattab apa maksud orang itu. Hanya Rasulullah yang tahu. Karena Rasulullah itu kasar orangnya. Nah, lalat saja gak berani menyentuh kulit Rasulullah. Ya kalau kita ada luka sedikit di tangan, apalagi korengan, berapa banyak lalat yang nempel. Nabi tidak pernah ada lalat yang nempel pada tubuh beliau. Bi khalfihi, ini syair berikutnya, enggak usah dilakukan, suaranya enggak mendukung. Kalau suaranya mendukung bisa disairkan. Bi khalfihi ka'amamin. Ketika Rasulullah melihat belakang, itu jelasnya seperti melihat ke depan. Jadi kalau saya melihat depan jelas gini, maka Rasulullah melihat ke belakang nih seperti jelasnya melihat ke depan, walaupun matanya ke sana. Kenapa? Karena Rasulullah kasab. Oleh karena itu jangan heran ketika di belakangnya ada yang ingin mencelakai Rasulullah, itu langsung tahu Rasulullah. Kenapa? Melihat ke depan seperti melihat ke belakang. Ada spion di situ. Siapa spionnya? Malaikat Jibril. Selalu memberitahu apa yang ada di belakang Nabi, selalu beritahu itu. Ru'yatun sabatat, ini adalah pendapat yang kuat bahwa Rasulullah itu melihat ke belakang sama jelasnya ketika melihat ke depan. Wala yura asaru baulin minhu fi alanin. Dan ketika Rasulullah buang air di tempat terbuka, itu kalau ada pengen melihat bekasnya pasti tidak tampak. Jadi Nabi itu ketika buang air di tempat terbuka, itu air seninya tidak nampak, bahkan baunya pun tidak tercium. Beda dengan kita. Kalau kita kencing di luar, misalnya tegak di situ, biasanya kan sopir kayak gitu ya, tegak di pinggir ban gitu kan, terus kencing di situ, itu pasti ada bekas kencingnya basah. Kalau Nabi nggak terlihat. Dan bahkan ketika
kencing di situ tadi, itu kecium ada bau jengkolnya itu. Karena apa? Suka makan jengkol. Nabi nggak pernah. Pipis Nabi itu nggak bisa terlihat, nggak bisa dilihat oleh siapapun, walaupun di tempat terbuka. Kenapa? Ditutup oleh malaikat, makanya tidak terlihat. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Nabi itu walaupun matanya terpejam, tapi hatinya nggak pernah tidur. Hatinya zikir terus kepada Allah. Tidak pernah tidur walaupun matanya terpejam. Wala yaradilluhu minas fisyamsi dzu fitani. Dan Rasul itu kalau lewat di bawah matahari itu bayang-bayangnya enggak ada. Kalau kita jam 10 pagi jalan di tempat terik matahari itu pasti jalan-jalan. Itu bayangannya ikut jalan sama kita itu, jalan-jalan. Dan bahkan pada saat itu kita pengen nginjak kepala kita enggak bisa. Coba jam 9 pagi ada bayangan injak kepala kita. Mau bisa tidak kira-kira nginjak kepala kita? Nginjak bayangan kepala. Kita mau loncat ke bayangan itu lari duluan itu. Nabi nggak terlihat bayangannya ketika berada di bawah terik matahari. Tapi ketika nanti sudah jam 12 malam, jam 12 siang, nggak usah lari kemana-mana. Sudah terinjak bayangan kita itu. Kepala kita sudah terinjak di bawah kaki kita. Kenapa? Itu adalah simbol bahwa rezeki itu seperti bayang-bayang. Kalau sudah sampai saatnya datang, bisa kita nginjak kepala sendiri jam 12 siang. Tapi kalau masih jam 7 pagi, kepala ada di sana, nggak akan bisa kita menginjak kepala kita. Jadi simbol bahwa rezeki itu kalau belum bagian kita kejar tidak akan dapat. Tapi kalau sudah bagian kita, enggak kita kejar pun dapat itu. Lalu gimana caranya? Ya minta kepada Allah. Bukan minta kepada orang, tapi minta kepada Allah. Nanti Allah gerakkan orang itu. Kayak kemarin saya sudah cerita. Ketika saya pengen rezeki karena saya perlu untuk bayar anak yang sakit di rumah sakit lebih dari 1 bulan sakitnya karena mencret sampai kepala perutnya gembung, duit nggak ada, ngajar stop karena anak sakit. Akhirnya saya pergi ke musola rumah sakit Raden Sutomo, Dokter Sutomo, bukan Raden Sutomo, Dokter Sutomo mana itu Palembang. Saya penduduk asli Jambi, artinya KTP-nya Jambi. Tapi anak saya di rumah sakit Palembang, nggak kenal dengan siapa-siapa di sana. Saya bersolat selama 7 hari, solat hajat, minta jalan keluar. Akhirnya hari ke-8 istri Pak Gubernur Palembang datang ke tempat saya, maksudnya di sal saya itu, di kamar anak saya. Langsung menyampaikan, anak bapak nanti saya yang biayai. Langsung begitu dia ngomong, dicatat oleh wartawan. Setelah itu istri saya dipanggil ke Departemen Kesehatan karena saat itu lagi musim bom. Ada yang mengatakan ada yang naruh bom, makanya supaya aman, yang aman itu di Departemen Kesehatan, kantor Departemen Kesehatan. Akhirnya diberi amplop, sepanjang ini amplopnya. Waktu itu saya berpikir ini yang disebut dengan amplop pembebasan. Setelah saya buka, tadi taruh biasa kayak gitu aja karena cuma surat kan, anak kan masih di situ juga. Jadi belum perlu dengan surat itu. Nanti kalau udah selesai baru perlu dengan surat itu. Begitu saya buka ternyata duit 500.000 tahun 99. Tahun 99 500.000 itu masih berharga itu. Nasi Padang sebungkus 1.000 cuman. Jadi kalau 500.000 itu ya 500 bungkus, 500.000 bungkus berarti ya. Kalau dibelikan tuh. Jadi saya nggak kelaparan lagi di rumah sakit itu. Jadi kalau seandainya saya datang ke Pak Gubernur tolong bantu saya nggak punya duit untuk biaya anak-anak, pasti saya diusir sama ajudannya. Kenapa? Pak Gubernur nggak kenal saya. Namanya sampai sekarang saya nggak tahu. Termasuk Bu Gubernur itu nggak tahu.
Tapi kenapa kok dia malah datang nemuin saya dan anak saya? Itu lantaran sholat hajat selama 7 hari tadi. Nah, hari ke-8 dikabulkan Allah. Jadi artinya apa? Kalau kita minta rezeki langsung kepada Allah. Dan tempat yang paling bagus ketika minta rezeki, kalau kita berdagang supaya dagangan kita laris atau berkah dagangan kita, maka saat sujud terakhir setelah baca subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la, langsung minta lagi apapun yang kita minta. Yang penting jangan maksiat yang diminta. Kalau minta maksiat Allah tidak akan kasih. Umpamanya sujud, ya Allah, di HP itu ada undian judi, jadikan duit 1.000 ini menjadi 1 miliar. Gak akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Berjudi itu adalah maksiat. Maka Allah tidak akan mengijabah doa yang isinya maksiat. Tapi kalau misalnya berdoa, ya Allah, aku punya duit 25.000. Jadikanlah 25.000 itu menjadi berlipat-lipat dengan berkahmu. Akhirnya 25.000 diberikan kacang tojin. Diberikan kacang lah ya. Kacang terus dikocek kulitnya, udah tuh digoreng, udah digoreng dibungkusi, udah tuh ditaruh di toko-toko. Maka 25.000 ini besoknya menjadi 50.000. 50.000 dibelikan kacang lagi, dapat 2 kilo. 2 kilo dibuat kacang tojin lagi, titipkan. Ini yang sudah saya alami masalahnya. Dulu saya sambil ngajar-ngaji keliling, modal 3.000 dulu. Modal 3.000 dapat kacang 1/2 kilo. Istri bingung, untuk apa kak? Kacang 1/2 kilo ini. Dibuat sajalah. Begitu dibuat, saya bungkus-bungkus, saya titip ke toko. Baru sehari nitip, besok sudah habis. Saya ambil dari 3.000, untungnya 3.000, jadi 6.000. 6.000 kemudian dapat 1 kilo, saya goreng lagi. Akhirnya titip ke toko lagi, dapatlah 12.000. Begitu seterusnya sampai akhirnya saya bisa membelikan kalung kepada istri, kalung emas waktu itu. Masih murah kalung emas, belum nyampe jutaan waktu itu. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah saat sujud terakhir ini diijabah oleh Allah. Hari pertama mungkin belum, hari kedua belum, tapi terus minta karena Allah ini biasanya suka kita merengek. Seperti kita orang tua kalau ada anak yang merengek sama kita senang. Allah juga begitu senang kepada kita lantaran kita merengek-rengek itu tadi. Nah, rezeki itu Allah yang atur. Ketika kita berada masih dalam rahim ibu, sudah tertulis fi lauhil mahfud. Pada hari ke 120, maka Allah utus malaikat datang ke rahim ibu. Langsung nanya kepada Allah, Allahumma ya Allah, kun au layakun. Yakun au layakun. Wahai Allah, ini jadi janin atau tidak jadi? Ketika Allah jawab yakun, jadi janin, maka malaikat bertanya, rizkinya gimana? Ajalnya di mana? Dia ini orang bahagia atau orang celaka? Lalu Allah sampaikan, idhab ila lauhil mahfud, pergi ke lauhil mahfud, lihat di sana. Jangan banyak nanya, langsunglah disalin oleh malaikat tuh. Nah, pada saat itu baru dibacakan oleh malaikat rezekinya, ajalnya, panjang umurnya, jodohnya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ini ternyata kita nggak cocok, kita boleh minta, ya Allah, ini nggak cocok sama aku ya Allah, berilah yang cocok sama aku. Boleh minta sama Allah begitu. Begitu diijabah nanti akan dirubah takdir itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan Allah itu yusbit, Allah itu menetapkan, wayamhu, dan Allah itu juga menghapus. Allah itu bisa menetapkan takdir yang sudah ditetapkan dan bisa menghapus takdir yang sudah ditetapkan. Oleh karena Ibnu Umar itu suka berdoa, Allahumma in kana sakiyan, ya Allah apabila nasibku ini adalah buruk,
famhuni, hapus nasib buruk itu untukku ya Allah, waj'alni sa'idan, dan jadikan aku bahagia. Maka pada proses itu langsung Allah hapus ketentuan tadi. Begitu dihapus oleh Allah ketentuan tadi, baru dibuat ketentuan yang baru. Hanya saja yang bisa menghapus, bisa menentukan bukan kita, Allah gitu. Allah, kalau Allah mau bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau. Kecuali Allah tidak mau, pasti tidak bisa. Minta sampai nangis kita, Allah nggak mau, nggak akan dikasih oleh Allah. Jadi ketika diijabah oleh Allah, maka Allah akan rubah takdir itu. Takdirnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan takdir dan Allah juga yang merubah takdir. Tapi kalau kita nggak bisa merubah takdir Allah, hanya Allah yang bisa merubahnya. Oleh karena itu takdir Allah bisa berubah ketika kita berdoa. Maka ketika subuh sering kita berdoa, waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku dari ketentuanmu yang buruk. Ketika kita berdoa seperti diijabah oleh Allah, maka ketentuan buruk tadi enggak jadi. Kenapa? Sudah diganti oleh Allah menjadi ketentuan yang baik. Kenapa? Lantaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katifahu qad alata qauman idza jalasu. Dua pundak Nabi itu meninggi ketika duduk bersama kaumnya. Artinya Nabi paling terlihat. Indal wiladati sif yada bimihtatani. Dan ketika Nabi lahir itu sudah dalam kondisi berkhitan. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Ketika duduk bersama sahabat, berduduk sama kaumnya, itu Rasulullah yang paling terlihat. Walaupun sama tingginya, sama rendahnya, tetapi Rasulullah lebih tinggi dari yang lainnya. Dan ketika Rasulullah lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Hadil khosaisu fahfatha takun aminan. Imam Nawawi Al-Bantani menyampaikan syairnya, syair yang disusun oleh sebagian ulama mengatakan ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Fahfatha, maka hafalkanlah. Takun aminan, niscaya engkau akan aman. Hafalkan, niscaya akan aman. Min syarrin nar, aman dari kejahatan api. Wasurakin, aman dari kejahatan pencuri. Wamin mihanan, dan aman dari kejahatan bencana. Jadi kalau kita hafal kelebihan-kelebihan Nabi ini, maka kita akan diberi aman oleh Allah dari kejahatan api, dari kejahatan pencuri, dan dari kejahatan bencana. Tambah sedikit lagi nih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang ada sesudahnya. Barangkali itu saja. Silakan yang mau bertanya, apa saja boleh. Oh gitu ya. Ketika Allah nyampaikan kun, itu dalam bentuk fi'il amr. Fi'il amr itu adalah fi'lun yatlubu bihi husulasain fi jamin mustaqbal. Fi'il amr itu adalah fi'il yang menuntut kejadian sesuatu di masa yang akan datang, bukan saat itu. Makanya ketika orang bilang berdiri, ketika orang nyebut berdiri, orang itu belum berdiri. Setelah itu baru dia berdiri, enggak langsung. Maka fi'il itu ada tiga. Satu fi'il madhi, dua fi'il mudhari', tiga fi'il amr. Fi'il madhi kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanin madhin. Fi'il madhi itu fi'il yang terjadi di masa lampau, sudah terjadi. Fi'il mudhari' fi'il yang terjadi fi zamanil an awil hadir, di waktu sekarang atau yang akan datang. Misalnya ada yang mengatakan nih, Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, berarti sudah ada di situ. Tapi kalau yaji'u Muhammadun, Muhammad akan datang, atau Muhammad sedang datang. Tapi kalau Ci ya Muhammad, datanglah kau wahai Muhammad, dia belum datang. Setelah itu baru datang. Maka ketika ada kalimat kun, jadilah, fayakunu, lalu berangsur-angsur jadilah. Maka dalam berangsur-angsur jadilah inilah iradah dan kudrah Allah berfungsi.
Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak dengan iradah Allah. Iradah itu kemauan. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak ada kemauan Allah. Tapi kalau Allah mau jadi, Allah tidak mau tidak jadi. Itu tadilah makanya kata-katanya kun jadilah. Maka proses jadi itu di tengah-tengah proses berdoa, Allahumma in kana sakiyan, ya Allah apabila nasibku ini adalah buruk, famhuni, hapus nasib buruk itu untukku ya Allah, waj'alni sa'idan, dan jadikan aku bahagia. Maka pada proses itu langsung Allah hapus ketentuan tadi. Begitu dihapus oleh Allah ketentuan tadi, baru dibuat ketentuan yang baru. Hanya saja yang bisa menghapus, bisa menentukan bukan kita, Allah gitu. Allah, kalau Allah mau bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah mau. Kecuali Allah tidak mau, pasti tidak bisa. Minta sampai nangis kita, Allah nggak mau, nggak akan dikasih oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi takdir Allah itu tidak bisa dirubah kalau kita yang merubah. Tapi kalau Allah yang merubah, siapa yang menghalangi Allah? Gak ada yang menghalangi Allah. Lalu bagaimana kita? Kita minta kepada Allah. Ketika kita minta kepada Allah, lalu Allah ijabah, jadi. Tapi kalau Allah nggak ijabah, ya nggak jadi. Umpamanya gini, mentang-mentang hidup di dunia ini enak, lalu berdoa, Allahumma ya Allah panjangkan umurku sampai 3000 tahun. Kayak gitu. Kan berlebihan yang seperti itu. Walaupun Allah mau bisa. Walaupun Allah mau bisa. Tetapi ulama menjelaskan kepada kita, ketika kita minta tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kira-kira kita mampulah gitu. Kalau nanti benar-benar Allah hidupkan kita 3000 tahun, mana kawanku dulu nggak ada lagi sudah. Lah cucung-cucung galon ya, lah cicit-cicit galon ya. Karena umur kita ini rata-rata 60, 70 gitu. Udah jarang-jarang orang umur 100 udah jarang-jarang. Ya walaupun ulama mengajarkan kita doa begini, Allahumma ja'alni mahbuban, ya Allah jadikan aku dicintai. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat, di hati orang mukmin dan mukminat. Wal muslimin wal muslimat, dan orang muslim muslimat. Wa basyirni, berikan aku kabar gembira. Wa balighni, dan sampaikan aku ila mi'atin wa istina sanatan, sampai 120 tahun. Wallahu khairun hafidha, dan Allah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Allah sebaik-baiknya orang zat yang menyayangi, yang penuh dengan rahmat. Jadi kalau umur 120 tahun itu masih normal. Artinya masih bisa. Masih ada orang yang umur 120 tahun. Hanya saja kalau sampai umur 3000 tahun, apalagi 300.000 tahun, wah itu sudah susah yang seperti itu. Itu artinya sudah berlebih-lebihan. Ketika kita berdoa kepada Allah diijabah, maka Allah akan hapus ketentuan buruk. Tapi ketika Allah tidak menijabah, ya Tuhan buruk itu tidak akan terhapus seperti ketentuan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang minta kepada Allah, Allah ijabah, jadilah berubah. Tapi ingat itu, qadrah Allah, artinya takdir Allah itu tidak akan terjadi kalau tidak ada iradah Allah. Maka dikatakan takdir itu kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu belum takdir namanya. Belum terjadi, belum takdir. Ketika seseorang tiba-tiba umpamanya di jalan nih ada mobil lewat kenceng, dia selamat dari serempetan mobil tadi. Tinggal sedikit lagi dia. Itulah takdir Allah dan cara Allah menyelamatkan kita. Walaupun hanya kira-kira setengah detik, hampir maju setengah detik, nggak jadi langsung belok kiri, maka nggak ketemu dengan mobil yang di depan kita itu tadi. Diselamatkan oleh Allah. Begitulah caranya Allah menyelamatkan kita. Walaupun hanya kira-kira setengah detik, baru kita sadar. Disitulah perlunya pertolongan Allah. Jadi takdir itu kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, maka bakalan jadi. Kalau kita berdoa kepada Allah, lalu doa kita
ijabah oleh Allah, maka takdir yang buruk tadi bisa berubah menjadi takdir yang baik. Tapi dengan syarat diijabah oleh Allah. Kita nggak bisa merubahnya, Allah yang mampu merubah. Kiai Shirazi dari Lamongan itu sering ngomong begini. Beliau sering menyampaikan begini. Kalau kamu nggak suka siaran RCTI, jangan TV-nya yang digoyang-goyang, TV-nya yang ditepuk-tepuk, jangan. Tapi tanya siapa yang pegang remote. Siapa pegang remote? Anak. Bilang sama anak, putar nomor 5 karena pengen nonton Metro TV, pengen nonton berita. Anak langsung pencet klik 5, langsung berubah. Dunia TV yang tadi RCTI berubah menjadi Metro TV, berubah. Kita juga begitu. Yang pegang remote adalah Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa. Waqini birahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah aku dari ketentuanmu yang buruk. Artinya ketika sebelumnya ditakdirkan Allah kita ini menjadi ketentuan yang buruk, maka Allah akan hapus ketentuan itu. Maka begini, orang itu baik atau tidak baik itu dilihat dari akhirnya. Ada orang yang dari awal gitu kelihatan baik, tapi kalau Allah tentukan dia masuk neraka, bisa jadi di akhir hayatnya dia murtad. Ada kan seperti itu? Tadinya baik, alim, kemudian terus bagus ibadahnya, di akhir-akhir hidupnya murtad dia. Contohnya siapa? Pendeta Saifuddin. Itu aslinya Islam itu. Cuman lantaran takdir dia mungkin tidak di surga, maka di akhir dijadikan murtad dia. Dan sebaliknya, dari awal dia ini begajul. Tahu begajul Pak ya? Orang jahat gitu kan. Dari awal jahat, suka dosa, suka macam-macam. Tapi ketika di akhir hidupnya ia sadar, lalu dia bertaubat. Taruhlah seandainya gini, di awal hidupnya itu dia nakal, dia tidak mau sholat karena dia bukan orang Islam. Sebelumnya dia bukan orang Islam. Tetapi setelah umur 65 tahun, pada saat itu dia minta disyahadatkan karena sudah bosan dengan kehidupan yang jahat tadi, kehidupan yang penuh dengan maksiat tadi. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. 2 hari kemudian dia sakit, kemudian meninggal. Masuk Islam, masuk surga atau neraka yang seperti ini? Masuk dalam surga. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelumnya dia adalah seorang kafir, maka dosa-dosa yang lalu itu kafaro, dihapus semua oleh Allah. Enggak ada lagi, dia seperti kertas putih. Setelah dia 2 kalimat syahadat, dia sholat saat itu. Jadi 2 hari dia melakukan sholat, berarti baru 10 kali dia melakukan sholat, langsung masuk ke dalam surga. Itulah Rasulullah sampaikan, layat kulanna ahadukum bi'amalikum. Kalian tidak masuk dengan amal kalian, tidak masuk surga dengan amal kalian. Artinya kita ini tidak masuk surga dengan amal. Lalu sahabat heran, karena Rasulullah itu sholatnya sangat banyak, sampai 2 lututnya bengkak, 2 lututnya karena sering sujud. Kenapa sujudnya nggak seperti ini? Sujudnya di atas pasir, di atas kerikil. Kalau bapak pengen coba bolehlah, nanti di rumah siapi pasir, ada kerikil-kerikilnya, sujud di situ. Pasti nanti semalaman bisa bengkak itu lutut itu. Ya kita nggak akan bengkak, ini empuk ini, karpetnya empuk ini, tidak akan bengkak kita. Rasulullah sampai bengkak, hatta tawarromat qadamahu, sampai kedua lutut Rasulullah bengkak. Diriwayatkan sampai Sayyidah Aisyah, karena sholatnya di rumahnya Sayyidah Aisyah. Rasulullah bengkak. Tanda bukti sujudnya Rasulullah itu bengkak lututnya. Jadi tanda sujud itu bukan keningnya yang hitam, tapi lututnya yang bengkak itu. Kalau kening hitam itu kecelakaan. Sudah dijaga betul keningnya masih hitam, itu kecelakaan yang seperti itu. Kecuali kalau memang dia menganggap
tanda sujud adalah di kening. Itu sangat salah itu. Tidak ada satupun tafsir Al-Quran yang mengatakan tanda sujud itu adalah keningnya hitam. Enggak ada. Enggak ada. Yang ada di tafsir Ibnu Katsir, tanda sujud itu mukanya berseri-seri, enak dipandang. Lah ini tanda sujudnya remin. Ada tanda hitam di sini, terus mukanya serem, melotot matanya. Tanda sujud kok malah menakutkan. Tanda sujud itu membuat orang tenang gitu. Siapa yang memandangnya langsung ingat akhirat. Itu orang yang punya tanda sujud. Dan bahkan dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, tanda sujud itu adalah pas sholat subuh, keningnya ini masih ada pasirnya. Bukan hitam, tapi ada pasirnya. Enggak ada satupun tafsir ulama salaf yang mengatakan tanda sujud kening hitam. Yang ada di hadis tanda sujud riwayat Aisyah, dua lututnya bengkak. Jadi seperti itu. Bukan tanda sujud itu adalah hitam, bukan. Nah, ini semua ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah itu masuk surga, nanti ada jalan terakhirnya menjadi husnul khotimah. Oleh karena ini kita sering berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutup hidup kami dengan husnul khotimah. Belum tentu dari awal rajin ke masjid, kemudian akhirnya husnul khotimah, belum tentu. Ada juga rajin ke masjid, di akhir penghujung hajatnya apa yang terjadi? Gantung diri. Gantung diri termasuk dosa besar. Dosa besar itu gantung diri itu termasuk dosa besar. Itu pasti kena adab yang seperti itu. Tapi ketika dia masih punya syahadat, maka tetap dimakamkan seperti layaknya orang muslim. Oleh karena itu syahadat ada tiga, Pak. Ada tiga. Syahadat bil lisan, syahadat bil qalbi. Ada syahadat lisan dan syahadat hati. Maka ketika seorang itu hanya bersyahadat lisan saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya tidak ikut syahadat, maka hukum dunia masuk. Apa maksudnya? Nanti kalau mati ya dikafani, disolatkan seperti solatnya orang Islam. Terus nanti dikuburkan di kuburan orang Islam. Maka yang seperti ini itu namanya syahadat bil lisan. Kemudian ada juga syahadat hanya ditetapkan dalam hati saja. Mulutnya tidak bunyi, tapi hatinya berbunyi. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan-perbuatannya mengikuti syariat Islam. Maka yang seperti ini di hadapan manusia hukum dunia enggak berlaku. Sholat tidak usah dikafani, sholat tidak usah disolati. Kenapa? Mulutnya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi ia Islam di sisi Allah. Itu disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawahir Tauhid. Islam di sisi Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia telah bersyahadat, walaupun lisannya tidak bersyahadat. Maka yang paling ideal adalah yang ketiga, syahadat bil lisan, syahadat bil qalbi. Lisannya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hatinya menetapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka yang seperti ini dua hukum berlaku. Hukum di dunia berlaku, hukum di akhirat berlaku. Hukum di dunia dikafani, disolati, dikuburkan di tempat orang muslim. Kalau dia punya warisan, maka dia memperoleh harta warisan. Jadi ada kaitannya dengan warisan. Tetapi ketika di akhirat dia juga Islam. Kenapa? Hatinya telah menetapkan. Maka orang bersyahadat ada tiga, hanya lisan saja. Yang kedua hanya hati saja. Yang ketiga dengan lisan dan hati. Maka yang sempurna adalah bersyahadat dengan lisan dan hati. Jangan lisan saja atau hati saja. Walaupun kedua-duanya bisa. Kalau lisan saja, hati tidak, berarti dia orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan dua kalimat syahadat tapi hatinya tidak, itu orang munafik. Jadi seperti itu, takdir Allah itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Tapi ketika Allah berkehendak, ya tentu akan terjadi. Oleh karena itu, orang itu bagaimana akhirnya? Karena
Rasulullah sendiri pernah disampaikan, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga ya Allah? Dijawab Rasulullah, wala ana, demikian juga aku. Rasulullah tidak masuk surga karena amalnya, illa ayyataghammadaniyallahu birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Artinya apa? Kalau rahmat Allah tidak ditimpakan kepada seseorang, maka seorang itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi masuk ke dalam surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Lalu amal kita untuk apa? Untuk menjemput rahmat Allah gitu. Jadi jangan sampai masuk surga tidak karena amal nih, malas aku mau sholat, kayak gitu. Itu salah. Kenapa? Sholat itu untuk menjemput rahmat Allah. Walaupun ada orang kelihatannya sholat rajin, rupanya niatnya yang salah. Rajin dia sholat, niatnya yang salah. Niatnya bukan karena Allah, supaya dipuji orang. Jadi bukan lillahi ta'ala, tapi linnasi man yang duru. Kepada orang, niatnya untuk orang yang melihatnya. Yang seperti itu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Kalau amalnya diterima oleh Allah, niscaya dia akan memperoleh rahmat Allah. Kalau amalnya diterima. Oleh karena itu setiap kita beramal harus diniatkan lillahi ta'ala. Orang lihat atau nggak lihat nggak jadi masalah. Yang penting Allah lihat. Jadi Bapak kalau mau sholat sunnah terus ya jadi aku ada Pak Nasir nanti aku dibilang soalin pula nih. Nggak jadi sholat seperti itu. Itu namanya syirik, itu riya itu. Nggak jadi sholat karena Pak Nasir tadi. Nggak, namanya riya itu. Riya. Mau sholat tadi tapi nggak jadi. Karena apa? Karena ada Pak Nasir. Riya itu. Terus ini mumpung ada Pak Nasir, aku sholat lah. Biar nanti Pak Nasir mengatakan aku wah alim. Jadi sholat karena Pak Nasir, itu namanya syirik yang seperti itu. Ya, syirik asghar. Kedua-duanya adalah riya. Jadi sholat karena orang, tidak jadi sholat karena orang, maka kedua-duanya salah. Tapi kalau jadi sholat karena Allah, nggak jadi sholat juga karena Allah, maka inilah yang diterima oleh Allah. Bapak gini, pas begitu mau masuk orang ramai, suaranya kenceng. Kalau sholat nggak khusyuk nih, nggak jadi aku sholat di rumah sajalah, biar khusyuk. Ini sholat sunnah nih, biar khusyuk. Ya. Jadi nggak ada gangguan kanan kiri. Tidak jadi sholatnya bukan karena seseorang, tapi karena pengen tenang. Maka akhirnya sholat sunnah di rumah, nggak jadi sholat sunnah di masjid. Satu contoh, nih kalau contoh untuk diikuti nggak apa-apa, tapi kalau contoh untuk pamer ya nggak boleh. Satu contoh gini, ketika kemarin naik haji, mik di masjid itu bukan main buruknya. Jadi kan kalau kita sebut astagfirullahaladzim, krok 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 bunyi itu. Jadi kita sholat sunnah di situ nggak khusyuk lagi karena imamnya kenceng, megang miknya dekat mulut, bunyi miknya krok 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 kayak gitu. Jadi ganggu kita. Akhirnya saya nggak jadi sholat sunnah di masjid tadi. Saya sholat sunnahnya di kamar. Untuk apa? Mencari tenang supaya khusyuk sholat kita. Yang seperti itu boleh. Tidak sholat bukan karena orang, tapi karena Allah pengen mencari yang tempat lebih tenang. Atau nggak jadi sholat juga karena Allah. Nggak apa-apa lah. Yang penting Allah lihat aku. Manusia nggak lihat juga nggak apa-apa. Yang seperti itu namanya lillahi ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan, Imam Sakkari menyebutkan fu'ila lillahi kubila wa ma fu'ila linnasi rudda. Apapun yang dilakukan karena Allah maka akan diterima oleh Allah. Tapi apapun yang dilakukan karena manusia maka akan ditolak oleh Allah. Dan bahkan Imam Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, beliau menyampaikan begini. Kalau ada orang sholat biasanya 3 menit selesai. Ini karena ada orang menjadi 6 menit baru selesai karena ada orang. Maka beliau menyampaikan yang 3 menit inilah yang diterima Allah. Yang 3 menit berikutnya tidak diterima oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan seperti itu. Nah,
Kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Lalu bagaimana cara mempelajari rahmat Allah? Kita jemput dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Termasuk kita duduk-duduk di sini pengajian, ini termasuk menjemput rahmat Allah. Jadi intinya tadi, takdir itu kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi belum takdir namanya, masih dalam iradah Allah. Barangkali itu saja dulu. Kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairul hafidz wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh dhalimina wal ba'idna minka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.